Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam perenungan berjalan bersama Tuhan. Tema hari ini adalah pertobatan mendatangkan pemulihan. Kita akan membaca dalam kitab Yehezkiel pasal 7 ayat 5. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Saudara, dalam situasi yang sulit pada masa pandemi ini, tentu kita ingin mendengarkan berita-berita yang menyenangkan hati kita, termasuk dalam berita pemberitaan firman Tuhan, tentunya berita yang menyejukkan, berita yang menggembirakan. Kita mendengar janji-janji Allah tentang kesembuhan, janji-janji Allah tentang pertolongannya, tentang keselamatannya, bahkan tentang berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, itu sangat menyenangkan hati kita, sangat menggembirakan hati kita, saudara. Apalagi pada masa kini, saudara, kita mendengar bagaimana sulitnya di luar sana. Orang kalau mendengar berita bagaimana kalau pandemi ini sudah mulai landai, kita sangat senang. Daerah-daerah sudah mulai zona orange, kita gembira. Mal-mal sudah mulai buka dan angka kesembuhan semakin meningkat dan harga-harga barang mulai turun. Kita sangat bersyukur, saudara. Kita senang hati kita. Nah, hari ini kita mendengarkan berita firman Tuhan yang lain, saudara. Firman Tuhan yang merupakan satu teguran dari Tuhan yang keras, saudara. Dengarlah firman Tuhan. Lihat, bencana demi bencana akan datang. Saudara, betapa mengerikan berita ini. Saya yakin kita tidak senang. Kita merasa takut, cemas. Bagaimana bencana demi bencana akan datang. Itu situasi sudah sulit. Kita mendengar bencana demi bencana akan datang, membuat hati kita kecil, saudara. Nah, saudara, inilah satu firman yang merupakan nubuat Nabi Yehezkiel kepada umat Israel karena mereka telah berbuat dosa di hadapan Allah. Saudara, nubuat ini menyatakan betapa Israel akan mengalami kehancuran demi kehancuran sudah di depan pintu gerbang. Saudara, betapa mereka mengalami kesusahan, penderitaan yang amat sangat. Mengapa demikian? Karena dosa mereka itu yang menghancurkan hidup mereka. Saudara sekalian, walaupun mereka punya kekuatan, walaupun mereka punya kekayaan, tapi semua itu tidak bisa menghalangi, tidak bisa melindungi segala hal yang akan menimpa mereka. Saudara, nubuat ini sebenarnya bukan hanya untuk umat Israel. Nubuat ini juga merupakan satu gambaran menjadi perhatian bagi dunia ini. Ketika manusia berdosa, Tuhan akan menyatakan murkanya kepada manusia. Nah, saudara, hukuman akan dinyatakan oleh Allah ketika manusia berdosa kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, telah menghina, telah berani melawan terhadap Sang Pencipta. Saudara dikasih Tuhan, bagaimana situasi ini bisa dipulihkan? Di dalam kitab Yehezkiel pasal 33:11 mengatakan, Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik dan kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari kehidupan yang jahat. Saudara, itulah firman Tuhan. Israel bisa dipulihkan jikalau mereka bertobat kepada Allah. Demikian pula kondisi dunia ini, kondisi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa bisa dipulihkan ketika mereka bertobat di hadapan Allah. Saudara, dalam Ulangan pasal yang ke-30 ayat 1 dikatakan, apabila engkau menjadi sadar dalam hatimu, apabila engkau berbalik kepada Tuhan dan mendengar seruan suaranya, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Saudara, itu satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertobatan merupakan sikap hati yang dikehendaki Allah. Sebenarnya pertobatan adalah pekerjaan
pekerjaan roh Tuhan di dalam diri manusia, sehingga mereka menyadari, bertobat, mereka kembali kepada Tuhan. Surah Yesaya 36 ayat 26 mengatakan, Tuhan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan menjauhkan dari tubuhmu hati yang jahat, sehingga kamu diberikan hati yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang baru, roh yang baru, pertobatan kita akan membawa pemulihan. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita, bahkan kehidupan dunia ini, kehidupan bangsa kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur ya Tuhan, di tengah-tengah suasana pandemi seperti ini, Engkau tetap mengasihi kami. Oh Tuhan, walaupun firman-Mu begitu keras, namun di tengah-tengah kekerasan itu Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menyatakan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Oh Tuhan, bahkan Engkau merindukan kami kembali kepada Tuhan, bertobat, oh Tuhan, untuk taat mendengarkan suara-Mu. Berkati firman Tuhan, berkati setiap saudara kami yang mendengar, sehingga mereka boleh hatinya dibaharui oleh Roh Kudus, hatinya dibaharui oleh Tuhan, menjadi hati yang taat, hati yang tunduk kepada firman Tuhan, menghormati Engkau, mengasihi Tuhan, percaya kepadamu. Terima kasih, hidup kami dipulihkan, kesehatan kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan ketika kami kembali kepada Tuhan. Berkati firman Tuhan, berkati setiap saudara kami mendengar dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.